Kalau kita lihat di sepanjang semester pertama ini ada kejutan, menurut saya kejutan yang menyenangkan dalam arti bahwa kalau kita lihat seperti yang disebutkan tadi, ekspektasi dari para ekonom lah, pasar, itu sekitar 5%-an. Ternyata kita bisa 5,17%. Ini saya pikir adalah kalau kita lihat komponen daripada pertumbuhan lebih detail, itu disebabkan oleh mobilitas yang sangat tinggi dan konsumsi rumah tangga naik sangat signifikan. Kalau boleh saya katakan itu mencapai 5,23%, yang sebelumnya di tahun sebelumnya itu di bawah 5%, di kuartal sebelumnya di bawah 5%. Dan ini adalah juga disebabkan oleh mobilitas daripada masyarakat, disebabkan oleh pertama adalah tentu Lebaran dan juga libur yang cukup panjang waktu itu. Mereka itu ternyata menimbulkan mobilitas masyarakatnya sangat banyak sekali, dan mereka juga belanja, ya, belanja dibarengi dengan inflasi. Kalau kita lihat inflasi yang juga relatif menurun, jadi daya beli masyarakat juga terjadi perbaikan karena inflasi kita boleh dikatakan jauh lebih rendah dari inflasi-inflasi yang dialami oleh berbagai negara lain. Di sisi lain, kalau kita lihat ekspor memang menurun. Jadi motor perekonomian kita yang menjelaskan pertumbuhan di 5,17 tadi adalah digerakkan oleh motor dari dalam negeri. Baik itu konsumsi sebagai utama dan juga belanja pemerintah. Ya, itu yang utama. Sedangkan investasi itu tetap bertumbuh, tetapi itu di bawah rata-rata sebetulnya. Nah, itulah yang menggerakkan ekonomi kita. Jadi boleh dikatakan pertumbuhan terjadi, daya belinya terjaga karena inflasinya juga cukup baik tadi itu, dan di sisi lain kinerja perdagangan internasional memang menurun akibat dari global ekonomi yang menurun. Kira-kira begitu yang kita lihat dari data yang terbaru tadi baru saja dikeluarkan oleh BPS. Oke, baik. Tadi disebutkan oleh Anda, Pak Raden, begitu bahwa sebetulnya investasi di bawah rata-rata, kemudian juga sebetulnya dari konsumsi global juga sebetulnya turun begitu ya, mengingat ekonomi global juga memang saat ini cenderung tertekan begitu. Tapi artinya memang kekuatan utama kita, strength point-nya adalah konsumsi di domestik begitu ya, Pak Raden. Nah, tapi di sisi lain ketika kita lihat angka inflasi begitu, sebetulnya inflasi di bulan Juni 2023 ini di kisaran 3,5% begitu. Artinya dengan kata lain, meskipun sebetulnya masih berada di atas target dari Bank Indonesia begitu, meskipun dalam range-nya juga masih berada di plus minus 3% begitu ya. Apakah memang artinya di sisi lain kekuatan daya beli dan juga daya tahan konsumsi Indonesia memang artinya sangat kuat begitu, Pak Raden? Jadi memang dampak daripada penerimaan kita dari komoditas tahun lalu itu yang menyebabkan saving masih cukup banyak. Jadi tabungan yang cukup banyak itulah yang kemudian dibelanjakan di tahun ini. Dan jadi dampak daripada komoditas, dampak daripada ekspor yang sangat baik tahun lalu masih bisa punya tabungan, itu yang kita belanjakan tahun ini. Nah, kalau global ini melemah terus sampai dengan tahun depan, nah tentu tadi tabungan tadi juga akan surut nantinya. Jadi harus dikompensasi dengan bentuk lain. Apakah kita mencoba mencari daerah ekspor lain di luar Amerika, di luar negara-negara Barat yang sedang melemah? Apakah nanti ke India, apakah ke Afrika? Jadi kita harus mencari atau mendiversifikasi sumber daripada pertumbuhan ekspor kita nantinya. Itu satu. Yang kedua adalah tadi sudah disebutkan bahwa inflasi ini kita harus jaga. Kalau kita bisa jaga dan turun terus, katakan di bawah 3, itu akan menjadi sangat baik. Memang sekarang ini sebetulnya sudah di antara 3-4%. Tapi kalau bisa di bawah 3 lagi, itu akan sangat baik. Nah, ini di sisi lain kan saya katakan tadi bahwa penurunan dari komoditas itu berpengaruh negatif terhadap ekspor kita. Tapi penurunan harga komoditas itu berpengaruh
positif terhadap inflasi kita. Jadi inflasi kita rendah juga akibat daripada penurunan harga komoditas, termasuk harga daripada minyak tadi itu. Nah, itu yang menurut kami harus dilakukan bentuk-bentuk baru sumber atau motor pertumbuhan itu memang kita kelihatannya dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, kita nggak bisa tergantung kepada ekspor. Oleh karena itu tergantung kepada permintaan dalam negeri. Permintaan dalam negeri itu terdiri dari 2 motor utama, yaitu konsumsi dan juga investasi dalam negeri, ditambah lagi mungkin dengan belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah masih ada ruang sebetulnya untuk dilakukan tambahan. Kalau kita lihat tahun depan ini misalkan ekspor menurun terus, maka kita harapkan adalah belanja pemerintah ini harus dilakukan lebih efektif dan lebih efisien dan masih bisa diperbesar lagi. Itu saya pikir engine growth-nya kita tahun depan ini.